Ini banyak banget. Oh, masya Allah, tuh. Banyak banget. Tuh. Ini kalau leher sebelah kiri yang banyak. Akibat apa ini? Sirkulasi oksigen ke otak sebelah kiri kurang. Ini belikat. Ini larinya ke jantung. Kalau kanan ke paru-paru. Waduh, banyak banget imbunnya. Artinya kadar angin dalam tubuhnya banyak. Pinggang lumayan. Ginjal bagus termasuk. Kaki juga banyak. Kaki buat apa, Bang? Akibat apa kaki, Bang? Kalau kaki untuk mengantisipasi asam urat. Terus kalau di betis itu bisa larinya ke lambung juga. Gitu. 12 titik semuanya. 12. Ya. Udah ya? Oke. Berapa ini sekali Pak bisa, Ustaz? Bekam? Kalau untuk bekam, kalau hanya sekedar untuk kebugaran dan menjaga kesehatan atau menjaga dari kambuhnya sebuah penyakit, maka dianjurkan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sekali itu bagus. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya keluhan atau punya penyakit tertentu, maka Nabi menganjurkan sebulan sekali. Tetapi kalau yang untuk pengobatan boleh 2 minggu sekali itu, tapi nggak boleh terlalu sering. Hanya sebatas 3 kali berturut-turut aja, selang 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Kesananya kembali 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Nah, insya Allah itu akan menjadikan solusi dari berbagai macam keluhan yang kita alami, berbagai macam penyakit yang kita hadapi. Ya, yang namanya bekam ini kan mengambil darah kotor. Setelah darah kotor itu diambil, otomatis jantung akan bekerja untuk menghasilkan darah yang baru, untuk menyuplai darah yang telah diambil darah kotor itu, sehingga ada pergantian darah yang baru. Secara otomatis kalau darah kita baru, darah kita baik, maka sehatlah tubuh kita. Makanya kategori daripada bekam itu untuk mengangkat bibit-bibit setan. Setan itu sendiri mungkin kalau kita katakan sesuatu yang mungkin kadang-kadang orang asumsinya sesuatu yang mengerikan, yang sangat di luar nalar. Tapi kalau kita tinjau dari segi ilmu kesehatan, setan adalah kullu syai'in wa fi'lin yum'iduhuma an ibadatillah. Jadi setan adalah sesuatu hal yang mampu menjauhkan diri kita dari beribadah kepada Allah. Contoh, ketika kita banyak keluhan, banyak penyakit, otomatis ibadah kita akan terganggu. Ketenangan dan kekhusyuan kita pun akan terganggu karena penyakit itu. Maka penyakit itu bagian daripada setan. Karena ketika kita mengalami sakit akan mengganggu kualitas ibadah kita. Makanya Nabi pernah bersabda, "Inna syaitana yajri min majrad dam." Sesungguhnya setan mengalir seiring aliran darah manusia. Nah, kalau kita kepengen jauh lebih paham mengenai penyakit, itu merupakan bagian daripada setan. Sekarang tersebar di mana-mana. Ketika kita ingin mengetahui kita menderita penyakit apa atau kita kena sakit apa, itu kan diceknya melalui darah. Benar. Ketika kita kena asam urat, tahunya kita kena asam urat, kita dicek darah. Kita diabetes, tahunya dicek darah. Bahkan penyakit kanker sekalipun dari darah. Artinya asam urat, rematik,
darah tinggi, stroke atau bagian daripada cancer, itu bagian daripada setan. Karena itu merugikan, mampu menjauhkan diri daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kayak Mang. Ini istilahnya sekelumit daripada sedikit penjelasan tentang hal ini aja. Iya benar masing-masing. Kan biar kita paham. Iya. Insya Allah. Ya, hijam itu memang bekam itu atau hijam itu memang dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui hadits qudsinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berhijamah. Dalam hadisnya, muru ummatakum bil hijamah. Perintahkanlah umatmu wahai Rasulullah untuk berbekam. Ya, salah satunya tadi bekam itu sudah dijelaskan manfaatnya. Sunnah ya salah satunya kita menjalankan sunnah Rasulullah. Memang kalau kita berbicara tentang sunnah Rasulullah itu begitu banyaknya, begitu luasnya bahasa sunnah Rasulullah. Tapi setidaknya kita bagian daripada umatnya yang menjalankan sunnah Rasulullah. Karena kalau kita sebagai orang awam, orang yang lemah, tidak mungkin kita mampu menyamai dengan Rasulullah atas kehebatan ibadahnya, atas kehebatan ketakwaannya, atas kehebatan kedermawanannya dan lain sebagainya. Rasulullah itu adalah the best is the best, yang terbaik dari yang terbaik. Figur sentral segala bentuk amaliyah kebaikan, mulai dari masalah pengobatan, masalah keumatan, kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Rasulullah itu adalah garda terdepan sebagai contoh suri tauladan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayat. Laqad kana yakti teman-teman ono, sungguh telah ada dalam diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, suri tauladan, hasanatun yang baik. Jadi kalau mau mencontoh kebaikan, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita. Karena masing-masing orang punya kekuatan masing-masing, punya keterbatasan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah, taatlah kamu kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak ada unsur paksaan. Ya, iya siap. Yes. Ojo kesuwen ntar kayak pengajian. Iya, sadaqallahu azim. Dah, kamu udah hampir selesai. Udah.